Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini kita akan belajar sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Ini merupakan materi kelas 7 semester 2. Diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu memahami kedudukan dua garis bidang, memahami hubungan antar sudut akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, dan terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Berikutnya kita akan membahas kedudukan dua garis sebidang. Maksudnya, jika ada dua garis sebidang, kemungkinan pertama dia akan berpotongan. Contohnya, ada garis G dan H akan berpotongan di satu titik, yaitu titik P. Kemudian kemungkinan kedua, dua garis tersebut sejajar. Contohnya, garis A dan B sejajar, sehingga jika diteruskan sampai tak hingga, kedua garis tersebut tidak akan berpotongan di titik manapun. Dan terakhir, dua garis berhimpit. Di sini contohnya garis C dan D berhimpit. Artinya, garis C dan D memiliki lebih dari satu titik potong. Selanjutnya kita akan masuk pada sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Di sini terdapat garis P dan Q sejajar, kemudian dipotong oleh garis R. Maka akan terbentuk sudut. Yang pertama, sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan terakhir, sudut luar sepihak. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, dua sudut sehadap. Jika ada dua sudut sehadap, maka kedua sudut itu besarnya sama. Contohnya, di sini ada dua garis sejajar, yaitu garis A dan B dipotong oleh garis C. Maka yang dimaksud dengan sudut sehadap itu sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Atau sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Atau sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Dan terakhir, sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Jika ada dua sudut yang sehadap, maka besar sudutnya sama. Selanjutnya, dua sudut dalam berseberangan. Jika ada dua sudut dalam berseberangan, maka besar sudutnya akan sama. Di sini diberikan garis sejajar A dan B dan dipotong oleh sebuah garis C. Yang dimaksud dengan area dalam yaitu area antara garis sejajar A dan B. Di sini yang diarsir biru. Dan dimaksud berseberangan yaitu kedua sudut tersebut akan melewati garis C. Contohnya, sudut 2 berseberangan dalam dengan sudut 8, sudut 3 berseberangan dalam dengan sudut 5. Bisa dipahami? Berikutnya, dua sudut luar berseberangan. Jika ada dua sudut luar berseberangan, maka besar sudutnya akan sama. Di sini diberikan garis sejajar A dan B dan dipotong oleh sebuah garis C. Pada gambar ini, yang dimaksud dengan sudut luar berseberangan yaitu sudut 1 dengan sudut 7 dan sudut 4 dengan sudut 6. Bisa kita simpulkan, sudut luar berseberangan yaitu sudut yang berada di area berwarna pink dan dia menyeberangi atau melewati garis C. Berikutnya, dua sudut dalam sepihak. Jumlah dua sudut dalam sepihak yaitu sama dengan 180 derajat.
Berikut diberikan garis jajar A dan B dan dipotong oleh garis C. Berbeda dengan sudut berseberangan, sudut sepihak tidak boleh melewati garis C. Pada gambar berikut, yang dimaksud dengan sudut dalam sepihak itu sudut 2, sepihak dalam dengan sudut 5, dan jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan 180 derajat. Atau sudut 3, sepihak dalam dengan sudut 8, dan jika jumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Dan terakhir, dua sudut luar sepihak. Sama dengan sudut dalam sepihak, jumlah dua sudut luar sepihak yaitu 180 derajat. Pada gambar berikut, yang dimaksud dengan sudut luar sepihak itu sudut 1 sepihak luar dengan sudut 6, dan jika jumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Dan sudut 4 sepihak luar dengan sudut 7, dan jumlahnya sama dengan 180 derajat. Mudah ya? Contoh, berapa nilai X pada gambar berikut? Diberikan garis jajar A dan B dan dipotong oleh garis C. Kemudian terdapat sudut 82 derajat dan sudut 3X kurang 5 derajat. Penyelesaiannya, kedua tersebut memiliki hubungan dua sudut dalam berseberangan karena dia berada di antara dua garis jajar dan dia dipotong oleh sebuah garis. Sifat dari dua sudut dalam berseberangan yaitu memiliki besar sudut yang sama, maka 3X kurang 5 derajat itu hasilnya akan sama dengan 82 derajat. Kita selesaikan. Min 5 derajat kita pindah ruas. Min 5 pindah ruas menjadi plus 5, jadi 3X sama dengan 82 derajat ditambah 5 derajat. Hasilnya sama dengan 87 derajat. X saja sama dengan 87 derajat dibagi 3 derajat. Hasilnya sama dengan 29 derajat. Jadi X sama dengan 29 derajat. Agar lebih paham, silahkan selesaikan latihan berikut. Cukup sekian materi hari ini, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.